Pernahkah Anda merasa tersinggung atau sakit hati karena ucapan seseorang? Hanya dengan satu kalimat, suasana hati bisa hancur seharian penuh. Kita jadi marah, merasa tersinggung, dan terus-menerus memutar ulang kejadian itu di benak kita. Tapi bagaimana jika saya bilang ada cara agar hinaan atau kata-kata kasar itu mental begitu saja dari Anda, seperti memantul dari tembok? Menariknya, cara ini bukan diciptakan oleh psikolog modern, melainkan oleh para filsuf zaman dulu. Hari ini kita akan membahas bagaimana kaum Stoa menyikapi hinaan, dan jawaban mereka pasti akan mengejutkan Anda. Ini bukan tentang memberikan pipi satunya, atau menahan diri dalam diam. Ini tentang bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan mental super yang sejati. Jadi, siapa sebenarnya para Stoa ini? Singkatnya, mereka adalah para pemikir dari Yunani kuno dan Roma yang sangat menguasai filsafat praktis. Di antara mereka ada seorang budak bernama Epictetus, penasihat kaisar bernama Seneca, bahkan Kaisar Marcus Aurelius sendiri. Mereka bukan tipe yang hanya berteori di Menara Gading, tapi benar-benar mencari jawaban atas berbagai pertanyaan hidup yang paling mendasar. Dan pertanyaan, bagaimana menghadapi hal-hal negatif, adalah salah satu fokus utama mereka. Baik, mari kita pahami dari awal. Apa sebenarnya yang terjadi saat Anda merasa terhina atau disakiti? Para Stoa menyarankan kita untuk melihatnya sebagai sebuah rantai peristiwa sederhana. Dan dalam rantai ini, ada satu mata rantai yang sering sekali kita lupakan. Bayangkan saja, seseorang melemparkan batu ke arah Anda. Batu itu sendiri hanyalah sebongkah batu. Ia tidak jahat, tidak pula baik. Rasa sakit itu muncul bukan dari batu itu sendiri, melainkan dari kenyataan bahwa ia mengenai Anda dan menimbulkan rasa perih. Kata-kata bekerja dengan cara yang sama persis. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Anda, kata-kata itu sendiri hanyalah sekumpulan suara, getaran di udara. Mereka tidak membawa muatan hinaan yang melekat secara otomatis. Muatan inilah yang kita tambahkan sendiri, dengan penilaian instan kita, dengan interpretasi kita. Seseorang mungkin berkata, gaun ini membuatmu terlihat gemuk. Dan otak kita langsung menerjemahkan. Dia menganggapku gemuk, tidak menarik, seleranya buruk, berani-beraninya dia. Nah, terjemahan internal inilah, penilaian secepat kilat ini yang menjadi sumber rasa sakit kita. Bukan kata-kata itu sendiri, melainkan apa yang kita pikirkan tentangnya. Para Stoa mengatakan, antara suatu peristiwa dan reaksi Anda, selalu ada celah kecil, sebuah jeda. Dalam jeda inilah terletak seluruh kekuatan dan kebebasan kita. Tugas kita adalah belajar untuk menyadari dan memanfaatkan jeda ini. Dan ini membawa kita pada salah satu ide stoisisme yang paling kuat dan membebaskan. Apa yang disebut dikotomi kendali. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya ini sangat sederhana. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang sama sekali tidak bergantung pada kita. Coba pikirkan, bisakah Anda mengontrol cuaca, kemacetan lalu lintas, atau situasi ekonomi negara? Tidak. Sama halnya, Anda tidak bisa mengendalikan pikiran, pendapat, dan yang terpenting perkataan orang lain. Mencoba melakukannya adalah pertempuran yang sudah pasti kalah, yang hanya akan menguras seluruh energi Anda. Jika seseorang memutuskan untuk mengatakan hal buruk pada Anda, itu adalah pilihannya. Tindakannya itu berada dalam zona kendalinya, bukan dalam kendali Anda. Lalu, apa yang ada dalam kendali kita? Apa yang tersisa untuk kita? Kaum Stoa menjawab, yang paling penting, penilaian kita sendiri, pendapat kita, reaksi kita, dan tindakan kita. Artinya, seluruh dunia batin kita. Dan ketika Anda benar-benar menyadari ini, keajaiban pun terjadi. Anda berhenti membuang-buang energi untuk perjuangan sia-sia melawan dunia luar dan berfokus pada apa yang sepenuhnya Anda kuasai, yaitu reaksi Anda. Penghinaan adalah kebisingan dari luar. Ketenangan Anda adalah pilihan internal. Reaksi kita terhadap perkataan orang lain itu 100% adalah tanggung jawab kita. Dan disinilah terletak kebebasan kita yang sejati, yang tak tergoyahkan.
Bayangkan saja, setiap kali seseorang mencoba memancing emosi Anda, seolah-olah dia sedang menyodorkan remote control suasana hati Anda. Dia menekan tombol marah, berharap Anda akan langsung meledak. Dia menekan tombol sakit hati, berharap Anda akan menjadi lesu atau terpuruk. Namun, seorang stoik tahu bahwa remote control itu palsu. Remote control yang asli itu selalu ada di saku Anda. Hanya Anda yang memutuskan emosi mana yang akan Anda nyalakan, dan apakah Anda akan menyalakan emosi apapun sama sekali. Anda bisa saja hanya melihat remote control yang disodorkan itu, tersenyum dalam hati, dan melanjutkan urusan Anda. Kebebasan ini bukan tentang menjadi boneka yang talinya bisa ditarik oleh siapa saja. Ini adalah kebebasan untuk tetap menjadi diri Anda sendiri, menjaga ketenangan jiwa Anda, terlepas dari badai apapun yang mungkin mengamuk di luar. Ketenangan Anda bukanlah sesuatu yang bisa diberikan atau diambil orang lain dari Anda. Itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan sendiri di dalam diri Anda, melalui setiap pilihan yang Anda buat secara sadar, dan itulah kekuatan yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita selami lebih dalam lagi. Coba renungkan ini. Sebuah hinaan hanyalah pendapat orang lain, bukan fakta, bukan hukum alam, melainkan sekadar opini subjektifnya. Mari kita lakukan sebuah eksperimen pikiran. Jika seseorang menghampiri Anda di jalan dan dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa langit berwarna ungu dengan bintik-bintik hijau, apakah Anda akan tersinggung? Merasa marah? Kemungkinan besar Anda hanya akan mengangkat bahu dan berpikir bahwa orang itu tidak waras. Anda tidak akan meragukan warna biru langit karena Anda tahu realitas objektifnya. Jadi, mengapa ketika seseorang melontarkan pendapat negatif tentang Anda begitu mudah menerimanya sebagai kebenaran? Siapa orang itu sehingga bisa menjadi hakim tertinggi atas pribadi Anda? Kata-katanya bukanlah cerminan dari realitas Anda. Itu adalah cerminan dari realitasnya sendiri. Suasana hatinya, kompleksnya, pengalaman hidupnya. Mungkin dia sedang mengalami hari yang buruk. Mungkin dia iri. Mungkin dia hanya orang yang tidak terlalu cerdas. Pendapatnya tentang Anda lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri daripada tentang Anda. Dan membiarkan pendapat itu menguasai perasaan Anda berarti secara sukarela menyerahkan kunci kebahagiaan Anda kepada orang asing yang sama sekali tidak Anda kenal. Kemudian, tanyakan pada diri Anda, siapa sebenarnya sumber dari hinaan itu? Kaum Stoa menganggap latihan ini sangat penting, sebab tidak semua pendapat atau perkataan memiliki bobot yang sama, dan tidak semua sumber layak untuk dipertimbangkan. Mari kita bayangkan situasi sederhana. Jika ada anjing menggonggong pada Anda di jalan, apa yang akan Anda lakukan? Tentu Anda tidak akan balas membentaknya, bukan? Anda juga tidak akan mulai mencoba meyakinkan anjing itu bahwa ia salah, dan bahwa Anda sebenarnya orang yang baik. Anda tidak akan menganggap gonggongannya sebagai serangan pribadi, dan tidak akan sepanjang hari khawatir anjing itu punya pandangan buruk tentang Anda. Anda akan mengabaikannya dan terus berjalan, karena Anda mengerti, itu hanya seekor anjing, ia hanya menggonggong. Kaum Stoa menyarankan untuk menerapkan prinsip yang sama pada beberapa orang. Ketika seseorang menghina Anda, seseorang yang bertindak bukan berdasarkan akal sehat, melainkan dari kemarahan, kecemburuan, atau ketidaktahuan. Ia tidak jauh berbeda dari anjing yang menggonggong. Kata-katanya bukanlah kritik yang beralasan, melainkan hanya kebisingan emosional. Berdebat dengan orang semacam itu sama saja dengan menjatuhkan diri ke level mereka dan menggonggong balik. Ini adalah pemborosan energi dan martabat Anda yang tidak berarti. Orang yang bijak akan melihat sumber kebisingan itu dan cukup mengabaikannya, menjaga ketenangan dirinya. Langkah selanjutnya adalah bersikap jujur secara mutlak pada diri sendiri. Metode ini membutuhkan keberanian, namun hasilnya luar biasa efektif. Ketika Anda dihina atau dikritik, ajukan satu pertanyaan sederhana pada diri sendiri. Apakah ada sepercik kebenaran dalam perkataan mereka? Misalnya, seorang rekan kerja melontarkan kalimat kepada Anda,
Kamu selalu mengerjakan semuanya di menit-menit terakhir. Reaksi pertama adalah tersinggung. Beraninya dia sendiri tidak lebih baik. Namun seorang stoik akan berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, benarkah begitu? Mungkinkah aku memang terkadang menunda-nunda pekerjaan? Mungkinkah kebiasaan menundaku ini memang menimbulkan masalah? Jika, setelah jujur melihat ke dalam diri, Anda menemukan sepotong kebenaran dalam kritik tersebut, lalu untuk apa tersinggung? Orang tersebut, meskipun dengan cara yang kasar, baru saja memberi Anda umpan balik gratis. Dia menunjukkan titik lemah Anda, area untuk berkembang. Alih-alih marah, Anda bisa mengucapkan terima kasih kepadanya, bahkan hanya dalam hati, dan menggunakan informasi itu untuk menjadi lebih baik. Pada dasarnya, dia telah melakukan sebuah kebaikan kepada Anda, dan tersinggung karena sebuah kebaikan. Itu harus diakui, cukup aneh. Pendekatan ini mengubah setiap pengkritik dari musuh menjadi guru yang tak terduga. Bagaimana jika sebuah hinaan hanyalah kebohongan belaka? Bagaimana jika seseorang mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kenyataan? Menurut para Stoa, dalam kasus seperti ini, merasa tersinggung justru lebih tidak masuk akal. Bayangkan, ada seseorang menghampiri Anda dan dengan serius berkata, Anda adalah sebuah teko. Atau, saya yakin Anda sebenarnya jerapah yang sedang menyamar menjadi manusia. Apa reaksi Anda? Marah? Tersinggung? Rasanya tidak mungkin. Anda mungkin akan tertawa atau menggelengkan kepala, menganggapnya gila. Mengapa? Karena pernyataan itu begitu jauh dari kebenaran, sehingga sama sekali tidak relevan bagi Anda. Itu tidak bisa menyakiti Anda. Lalu, mengapa ketika seseorang mengatakan, Anda adalah seorang pecundang, padahal Anda tahu persis itu tidak benar, Anda bereaksi secara berbeda? Hinaan palsu itu sama saja dengan teko atau jerapah tadi. Itu hanyalah serangkaian suara yang tidak mencerminkan kenyataan. Marah pada kebohongan sama seperti marah pada cuaca buruk. Hal itu sia-sia dan hanya akan merusak suasana hati Anda. Kebenaran ada di pihak Anda. Dan jika demikian, kebohongan orang lain adalah masalah mereka, bukan masalah Anda. Hal itu seharusnya tidak perlu Anda risaukan. Nah, disinilah keajaiban yang sesungguhnya dimulai. Kaum Stoa mengajarkan kita sebuah jurus sederhana, tapi sangat ampuh. Pisahkan kejadian dari penilaian Anda terhadapnya. Ini seperti memisahkan fakta dari opini. Ada kejadian, dan ada juga interpretasi atau penilaian Anda tentang kejadian itu. Dan percayalah, keduanya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Agar lebih jelas, mari kita ambil satu contoh. Fakta. Atasan Anda meninggikan suara saat berbicara dengan Anda. Nah, di sini muncul penilaian instan Anda, komentar batin Anda. Dia merendahkan saya. Dia tidak menghormati saya. Sungguh keterlaluan. Dan percayalah, justru penilaian inilah, bukan fakta bahwa suara atasan meninggi itu sendiri, yang menyebabkan Anda merasa sakit hati dan merusak suasana hati Anda sepanjang hari. Sekarang, mari kita coba pendekatan yang berbeda. Faktanya tetap sama. Atasan Anda meninggikan suara. Namun, alih-alih langsung memberi penilaian otomatis, Anda hanya mengamati. Orang ini berbicara lebih keras dari biasanya. Mungkin dia sedang gugup. Mungkin dia sedang stres. Selesai. Anda telah menghilangkan label penghinaan dan perendahan dari persamaan ini. Anda hanya menyisakan fakta murni. Dan apa yang terjadi? Beban emosional itu lenyap. Situasinya tidak lagi menjadi tragedi pribadi, melainkan hanya sebuah kejadian biasa dalam hidup. Anda merasakan perbedaannya. Bukan. Latihan ini adalah sebuah latihan mental yang sesungguhnya, yang memungkinkan Anda menjaga kejernihan pikiran dan ketenangan hati. Kaum Stoa adalah orang-orang yang pragmatis, dan mereka memahami bahwa logika saja terkadang tidak cukup. Oleh karena itu, mereka memiliki berbagai strategi lain dalam gudang senjata mereka. Salah satu yang paling elegan adalah humor.
Humor berfungsi seperti peredam guncangan yang sangat efektif. Ia seketika meredam kekuatan pukulan apapun. Mari kita ingat kisah salah satu politikus Romawi yang paling dihormati, Cato. Suatu ketika di forum, lawan diskusinya karena kehabisan argumen, tiba-tiba menampar wajahnya. Bayangkan adegan itu, sebuah penghinaan publik, semua mata tertuju padanya. Orang biasa pasti akan naik pitam, membalas, atau mulai berteriak. Tapi apa yang dilakukan Cato? Dia bahkan tidak marah. Dia dengan tenang menyentuh wajahnya dan dengan senyum tipis berkata, "Aneh. Aku lupa bahwa seharusnya aku keluar rumah memakai helm." Hanya dengan satu kalimat, apa yang terjadi? Dia tidak hanya menjaga harga dirinya, tetapi juga membuat penyerangnya terlihat seperti orang bodoh total. Dia menunjukkan bahwa serangan primitif itu sama sekali tidak memengaruhinya. Humor melucuti senjata si agresor. Ia menunjukkan kekuatan dan kepercayaan diri internal Anda. Dan yang terpenting, ia tidak membiarkan racun sakit hati merasuki diri Anda. Karena mustahil untuk tertawa dan merasa sakit hati pada saat yang bersamaan. Satu lagi alat ampuh yang sangat dihargai para Stoik, bahkan melebihi banyak perkataan, adalah diam. Namun, bukan diam yang diliputi kebencian dan kemarahan. Bukan ketika Anda dengan sengaja cemberut dan membuang muka. Bukan. Diam ala Stoik adalah diam yang tenang, sadar, dan penuh keyakinan. Ketika Anda merespons penghinaan dengan diam seperti itu, Anda mengirimkan sinyal yang sangat jelas. Anda seolah berujar tanpa suara. Apa yang kau katakan itu begitu picik dan tidak berarti, bahkan tidak pantas untuk aku tanggapi. Ini sama saja, seperti mengabaikan dengungan lalat yang mengganggu. Anda hanya meneruskan urusan Anda. Reaksi semacam itu seringkali membuat agresor jauh lebih bingung daripada respons marah apapun. Dia mengharapkan emosi, teriakan, atau argumen dari Anda. Itulah bahan bakar untuk egonya. Dan Anda memberinya ketiadaan, kekosongan. Kata-katanya melayang ke dalam kekosongan itu tanpa menemukan gaung atau tanggapan. Ini menunjukkan bahwa usahanya untuk menyakiti Anda telah gagal total. Anda berada di level yang berbeda, di mana serangan-serangan kecilnya tidak akan pernah bisa menjangkau. Ini adalah diam yang menunjukkan kekuatan, bukan kelemahan. Ingatlah ini, agar sebuah hinaan bisa memengaruhi Anda harus menerimanya. Para Stoik memiliki metafora yang sangat gamblang untuk menjelaskan ini. Bayangkan seseorang ingin memberi Anda hadiah. Dia menyodorkan sebuah kotak berhias pita kepada Anda. Tapi Anda menatapnya dan berkata, "Terima kasih, tidak perlu." Lalu Anda cukup tidak mengambilnya. Apa yang akan terjadi dengan hadiah itu? Hadiah itu akan tetap berada pada orang yang berusaha memberikannya. Hinaan adalah hadiah yang persis sama. Orang itu menyodorkan kemarahannya, kecemburuannya, atau suasana hatinya yang buruk kepada Anda, terbungkus dalam balutan kata-kata yang menyakitkan. Dia sangat ingin Anda menerima hadiah itu. Sebab dengan begitu, dia akan merasa lebih lega, seolah-olah dia telah membagikan rasa sakitnya. Namun Anda tidak berkewajiban untuk menerimanya. Anda selalu punya pilihan. Anda bisa saja berkata, "Terima kasih, simpan saja untukmu sendiri." Dan ketika Anda menolak menerima hadiah negatif ini, itu akan tetap berada pada si pengirim. Semua kemarahan, semua racun yang tadinya ditujukan kepada Anda akan tetap bersamanya. Itu masalahnya, bukan masalah Anda. Memahami prinsip sederhana ini, tidak menerima hadiah itu, memberikan perasaan kendali dan kebebasan yang luar biasa. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh dan mencoba memahami pikiran orang yang menyakiti kita. Renungkan niat sebenarnya dari orang tersebut. Ya, kedengarannya aneh, tetapi para Stoa bersikeras. Orang bertindak buruk bukan karena mereka jahat secara alamiah, melainkan karena mereka salah paham atau tersesat. Mereka melakukannya karena ketidaktahuan atau rasa sakit batin. Seseorang yang bahagia, puas dengan dirinya sendiri dan kehidupannya,
tidak akan menghabiskan waktu dan energinya untuk merendahkan orang lain. Ia tidak membutuhkannya. Agresi dan keinginan untuk menyakiti orang lain hampir selalu merupakan teriakan minta tolong. Ini adalah gejala masalah internal yang mendalam. Ketika rekan kerja Anda melontarkan sindiran, mungkin ia takut Anda akan mengambil posisinya. Ketika seseorang di internet menulis komentar marah, mungkin ia sedang mengalami hari yang buruk dan mencoba melampiaskan ketegangan. Dengan memahami ini, Anda berhenti melihatnya sebagai musuh yang jahat. Anda mulai melihatnya sebagai seseorang yang tidak bahagia, yang sedang kebingungan, dan pemahaman ini akan mengubah reaksi Anda secara drastis. Dan ketika Anda mulai memahami motivasi orang lain, sebuah transformasi menakjubkan akan terjadi. Kemarahan dan rasa sakit hati Anda akan secara alami berganti menjadi empati, atau setidaknya rasa kasihan. Alih-alih membiarkan pikiran seperti, "Dasar kurang ajar, beraninya kamu," mendidih di dalam diri, muncullah pikiran yang sama sekali berbeda. Kasihan sekali. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupmu? Sampai-sampai kamu merasa perlu melampiaskan kekesalanmu dengan berkata-kata buruk pada orang lain. Seberapa dalam luka batinmu itu? Ini bukan berarti Anda harus membenarkan perilakunya. Tidak. Namun, Anda melihatnya bukan lagi sebagai lawan yang sepadan dalam pertarungan, melainkan sebagai seseorang yang sedang menderita. Seperti seorang dokter melihat pasien yang sakit. Apakah Anda akan marah pada orang yang demam tinggi karena ia mengigau? Begitu juga di sini. Anda melihat bahwa kata-katanya bukanlah serangan pribadi terhadap Anda, melainkan gejala dari penyakitnya sendiri, rasa sakit batinnya. Dan posisi seperti ini tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga menempatkan Anda pada posisi yang jauh lebih kuat, bijaksana, dan manusiawi. Para Stoik adalah kelompok yang sangat mahir dalam melatih mental. Mereka tidak menunggu masalah terjadi, melainkan mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk menghadapinya. Salah satu praktik kunci mereka disebut premeditatio malorum, yang bisa diartikan sebagai merenungkan kemungkinan terburuk, atau mempersiapkan diri secara mental menghadapi kesulitan. Ini seperti latihan simulasi kebakaran untuk pikiran Anda. Anda tentu tidak menunggu kebakaran sungguhan terjadi, baru pertama kali memegang alat pemadam api, bukan? Sama halnya, jangan menunggu ada yang menghina. Anda sungguh-sungguh baru mulai memikirkan bagaimana cara menanggapinya. Sebaliknya, dalam suasana tenang, misalnya di pagi hari, luangkan beberapa menit untuk ini. Bayangkan situasi paling tidak menyenangkan yang mungkin terjadi hari ini. Misalnya, atasan Anda memarahi Anda habis-habisan, atau seseorang di transportasi umum mendorong Anda dan berlaku tidak sopan. Setelah membayangkannya, pikirkan baik-baik reaksi ideal ala Stoik Anda. Bagaimana Anda akan tetap tenang? Kata-kata apa yang akan Anda ucapkan? Atau sebaliknya, Anda memilih untuk diam? Bagaimana Anda akan mengingatkan diri sendiri bahwa ini hanyalah gangguan eksternal? Dengan memutar skenario seperti itu di kepala Anda sebelumnya, Anda seolah-olah menciptakan semacam memori otot bagi pikiran Anda. Dan ketika situasi serupa benar-benar terjadi, Anda tidak akan panik. Reaksi Anda tidak lagi berupa respons panik dan otomatis, melainkan respons yang tenang dan terlatih. Satu lagi teknik brilian untuk langsung mengurangi dampak dari setiap hinaan atau kata-kata menyakitkan adalah dengan melihat situasi dari perspektif pandangan mata burung. Atau seperti yang akan dikatakan para filsuf Stoa, melihatnya dari sudut pandang kosmos. Ketika Anda merasa tersinggung, berhentilah sejenak. Bayangkan diri Anda melayang ke atas secara mental. Pertama, naiklah setinggi atap rumah Anda. Bisakah Anda melihat diri Anda? Hanya sebuah titik kecil. Sekarang terbanglah lebih tinggi, setinggi pesawat terbang. Kota Anda bahkan sudah sulit terlihat. Lalu melayanglah lebih tinggi lagi, ke orbit bumi. Planet kita adalah bola biru yang indah. Dan di suatu tempat, di titik kecil pada bola itu, konflik kecil Anda sedang berlangsung. Mari kita melampaui tata surya.
Dalam skala galaksi kita, Bima Sakti, dengan ratusan miliar bintang di dalamnya. Dan kemudian, dalam skala seluruh alam semesta, dengan miliaran galaksinya. Sekarang coba kembali dalam pikiran Anda. Katakan, apakah kata-kata menyakitkan yang diucapkan kepada Anda 5 menit lalu itu masih terasa begitu penting, begitu menghancurkan? Teknik ini tidak bermaksud meremehkan perasaan Anda. Ini hanya mengembalikan segala sesuatu ke proporsi yang sebenarnya. Dan dalam skala pandang ini, kebanyakan ketersinggungan kita hanyalah debu kosmik. Hinaan itu bukan masalah. Anggap saja itu arena latihan. Para Stoa menyarankan kita untuk memandang setiap situasi sulit, setiap orang yang kasar, bukan sebagai sumber penderitaan, melainkan sebagai peluang untuk berlatih. Bayangkan Anda seorang atlet yang ingin membentuk otot. Tentu Anda tidak akan menghindari barbel dan dumbbell, bukan? Justru sebaliknya, Anda akan mencari tantangan itu, karena Anda tahu, justru tekanan dan beban itulah yang akan membuat Anda semakin kuat. Hinaan dan kesulitan hidup ibarat barbel mental Anda. Setiap kali ada yang mencoba memancing emosi Anda, seolah takdir berbisik, "Hei, ini dia partner sparring yang hebat untukmu. Ayo, tunjukkan apa yang sudah kamu pelajari. Latih ketahanan diri Anda, asah ketenangan batin Anda, uji seberapa teguh kebijaksanaan Anda." Jika Anda mulai memandang setiap situasi semacam itu bukan sebagai serangan, melainkan sebagai sesi latihan, sudut pandang Anda terhadap dunia akan berubah drastis. Anda bahkan akan mulai memiliki rasa syukur kepada mereka yang mengganggu kenyamanan Anda. Sebab, tanpa mereka, Anda tidak akan punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, menurut Stoik, apa sebenarnya yang mereka anggap sebagai kerugian sejati? Uang, reputasi, pendapat orang lain? Bukan. Semua itu mereka sebut sebagai hal-hal eksternal dan hal-hal yang netral. Satu-satunya kerugian nyata adalah yang kamu lakukan pada karaktermu sendiri, pada jiwamu, pada akal budimu. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa jiwamu akan diwarnai oleh warna pikiranmu. Jika sebagai respons terhadap penghinaan, kamu memenuhi pikiranmu dengan kemarahan, dendam, dan pikiran untuk membalas. Inilah kerugian yang sejati. Kamu sendirilah yang mencemari dunia batinmu. Kamu membiarkan peristiwa di luar dirimu merusak ketenangan batinmu. Kata-kata orang lain tidak dapat merusak karaktermu tanpa izinmu. Kata-kata itu bagai anak panah yang bisa menggores zirahmu, tapi tak akan bisa melukai hatimu jika kamu sendiri tidak membukakan pintu gerbangnya. Tragedi sesungguhnya bukanlah saat kamu disebut bodoh. Tragedi sesungguhnya adalah ketika kamu, karena mempercayainya atau karena marah, justru bertindak seperti orang bodoh itu sendiri. Yang perlu kamu lindungi bukanlah reputasimu di mata orang lain, melainkan kemurnian dan ketenangan akal budimu sendiri. Teknik praktis lain yang bisa langsung Anda terapkan kapan saja, di mana saja, adalah reframe atau mengubah cara pandang. Otak kita punya kecenderungan untuk melabeli sesuatu, dan biasanya label yang diberikan adalah yang paling dramatis. Tugas kita adalah mengganti label-label ini dengan yang lebih objektif dan netral. Misalnya, atasan Anda membentak Anda di depan seluruh departemen. Secara otomatis, pikiran Anda akan melabelinya. Dia mempermalukan saya. Ini penghinaan publik. Betapa memalukannya. Label ini seketika memicu gelombang emosi negatif. Nah, sekarang mari kita coba ganti formulasi kalimatnya. Alih-alih, dia mempermalukan saya, coba katakan pada diri sendiri. Orang itu sedang meluapkan emosinya dengan suara keras karena stres terkait deadline project. Alih-alih, ini penghinaan, katakan. Terjadi percakapan kerja yang kurang menyenangkan dan kebetulan disaksikan oleh rekan-rekan. Apa yang berubah? Anda menghilangkan penilaian emosional dan hanya menyisakan deskripsi fakta. Anda tidak membenarkan tindakan atasan. Anda hanya menyebutkan sesuatu apa adanya. Perubahan cara pandang seperti ini bagaikan siraman air dingin bagi emosi Anda.
Ini memungkinkan Anda untuk menjauhkan diri dari situasi, berhenti menganggapnya sebagai serangan pribadi, dan mulai berpikir rasional. Oke, apa yang bisa saya lakukan dalam situasi ini untuk menyelesaikan masalah? Pada akhirnya, semua teknik dan prinsip ini mengarah pada satu tujuan utama, pada pencapaian tertinggi yang diidamkan setiap stoik. Keadaan ini disebut ataraksia. Kata ini dapat diartikan sebagai ketenangan jiwa, keteguhan hati, atau kedamaian batin. Bayangkan sebuah danau yang dalam di hari tanpa angin. Permukaannya bagai cermin yang sempurna. Itulah gambaran ataraksia. Ini bukan berarti Anda menjadi robot tanpa perasaan. Ini berarti Anda berhenti menjadi budak emosi Anda sendiri. Anda merasakannya, tetapi emosi tersebut tidak lagi mengendalikan Anda. Setiap reaksi berlebihan terhadap hinaan, setiap letupan amarah, setiap menit yang dihabiskan untuk menyimpan dendam atau rasa sakit hati, bagaikan batu yang dilemparkan ke danau itu. Ia menciptakan riak, mengaduk air, dan menghilangkan kejernihan Anda. Seorang stoik memahami bahwa ketenangan batinnya adalah hal paling berharga yang dimilikinya, dan ia tidak akan menukar harta karun ini dengan kepuasan semu dari balasan yang kasar, atau dengan berjam-jam merenungi kata-kata orang lain. Ataraksia adalah kompas batin Anda. Setiap kali Anda memilih untuk bereaksi, tanyakan pada diri Anda, apakah tindakan ini akan mendekatkan saya pada ketenangan atau justru menjauhkannya? Jawabannya akan selalu jelas. Dan sekarang kita sampai pada bagian terpenting, yaitu titik balik yang mengubah segalanya. Siap? Gagasan stoik yang paling menakjubkan dan kuat adalah ini. Penghinaan itu sendiri tidak ada di dunia nyata. Itu hanya ada dalam pikiran Anda. Penghinaan bukanlah apa yang diucapkan kepada Anda. Penghinaan adalah persetujuan batin Anda bahwa Anda telah direndahkan. Itu adalah putusan Anda sendiri. Seseorang melemparkan kata-kata kepada Anda seperti melempar bola. Namun, hanya Anda yang memutuskan apakah akan menangkap bola itu dan menyimpannya di hati atau membiarkannya lewat begitu saja. Pada saat Anda menyadari bahwa untuk menganggap sesuatu sebagai penghinaan, Anda membutuhkan izin atau persetujuan dari diri Anda sendiri. Anda mengambil alih 100% kendali atas diri Anda. Anda bukan lagi korban kata-kata orang lain. Anda adalah penjaga benteng Anda sendiri, benteng pikiran Anda. Dan tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya tanpa izin Anda. Sebagai ringkasan, Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak menekan emosi, melainkan memahami sumbernya. Alih-alih menjadi boneka yang tali-talinya ditarik oleh setiap orang yang lewat, Anda menjadi penguasa dunia batin Anda. Rasa sakit hati adalah pilihan, dan Anda bisa memilih untuk tidak merasa sakit hati. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika ide-ide ini membuat Anda berpikir atau terasa bermanfaat, silakan berikan suka, like, dan berlangganan. Subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan video baru tentang filosofi praktis. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Prinsip stoicisme, mana yang menurut Anda paling kuat dan paling bisa diterapkan dalam hidup? Atau mungkin Anda punya metode sendiri untuk mengatasi rasa sakit hati? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Akan sangat menarik untuk dibaca.